好，欢迎大家参加今天的回答问题节目。Teman-teman, selamat sore, selamat mengikuti program menjawab hari ini. 大家都在干嘛呢？干嘛 itu sama dengan 做什么 ya. Cuma 干嘛 lebih ke ya bahasa gaul ya, kita bilang bahasa sehari-hari. 大家都在做什么都可以啊。teman-teman lagi ngapain nih sore ini ya? 然后刚才吃了些什么午餐？有可能大家要跟我分享一下也可以。Jadi tadi juga makan siang apa? Mungkin mau berbagi dengan saya juga boleh. 或者itu atau ya，或者大家可能这个星期经历了什么有趣的事都可以和我分享ya. Jadi atau mungkin teman-teman minggu ini melalui hal-hal yang menarik mungkin boleh berbagi dengan saya。最主要就是希望大家能用中文来表达ya paling 主要 itu utamanya gitu ya. Saya berharap teman-teman boleh mengekspresikannya lewat bahasa Mandarin. Ini adalah bagian dari latihan kita ya. Teman-teman masih ingat kenapa saya pengen teman-teman dari kosakata menuju kalimat supaya ini adalah basic untuk bisa ngomong. Percaya sama saya, kalau kalimatnya lancar, grammarnya nanti tambah bagus, ngomong tidak akan jadi masalah ya. Ya, jadi semoga teman-teman bisa terus meneruskan semangat ini, lanjutin ke kalimat yuk supaya nanti ngomongnya tambah lancar ya. How, sambil saya share dulu screen yang biasa untuk saya tulis ya. Nanti saya bacain teman-teman berbagi dengan saya tentang apa. Kaja Shauta, bentar ya. 好，等一下，再看一下啊。OK，Ibu Katarina 您好，OK，小明老师您生病了吗？对，感冒了，对，声音还是有点，对吧？但是好多了，好多了，谢谢。saya sudah mendingan sih, memang flu ya，因为太累了，可能这2个星期都太忙了，所以没注意到身体。然后感冒了ya. Jadi mungkin 2 minggu ini memang jadwalnya padat sekali. Terus ya 没注意到 ya, nggak terlalu perhatiin, terus ya udah jadi kecapean ya. 没关系，现在好多了，但是我的声音还有点儿，对吧？好，谢谢您的关心啊，小明。再来，Ibu Katarina 说在路上要回家。boleh Ibu. Cuma kalau ini dipenggal masih oke. Misal 我在路上, koma, 要回家, itu oke. Kayak kita jawabin orang pendek-pendek. Tapi kalau Ibu mau gabung ini jadi satu kalimat, maka agak terbalik Ibu ya. Jadi ini simple. Kalau misal kayak tadi dipenggal, dikomain mungkin masih oke. 我们还听得懂. Tapi begitu ini kalau dijadikan satu kalimat, mungkin Ibu langsung ngomong kayak on the way pulang ke rumah gitu ya, lagi perjalanan pulang ke rumah. Maka Ibu bisa bilang, 我在回家的路上. Iya, jadi dia kalau mau jadiin satu kalimat mungkin begini ya. 我在回家的路上, saya on the way pulang ke rumah. 回家的路上. Shang ini sebenarnya ada 4 teman-teman. Cuman nanti teman-teman akan ketemu buku-buku yang dimana kalau si Shang dia sebagai posisi bukan kata kerja ya, maka dia bisa dibaca ada 5. Padahal huruf Mandarinnya Shang atas gitu ya. Jadi teman-teman bisa temukan lu Shangnya baca ringan, tapi huruf Mandarinnya sih sama Shang. Kalau dia sebagai kata kerja mungkin teman-teman masih ingat misalnya contoh gini. 你上来吧. Ya, dulu mungkin kita pernah jelasin juga 来和去, 对吗? 你
上来吧. Nah, di sini shangnya harus nada 4. 为什么呢？因为它是动词, karena dia dari kata kerja. Huruf Mandarinnya sih sama. Sampai sini cukup jelas ya. Jadi kalau misalnya langsung lu shangnya saya mau baca nada 4, boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Itu cuman dialek ngomong, nggak terlalu masalah ya. Karena huruf Mandarinnya sebenarnya sama gitu ya, teman-teman bisa lihat ya. Nah, sampai sini mungkin cukup jelas supaya nanti kalau ketemu bahan di buku, bisa ditanya, kenapa shangnya huruf Mandarinnya sama tapi nadanya beda? Nah, mungkin teman-teman bisa jelasin ya. Jadi 我在回家的路上 artinya saya on the way pulang ke rumah. 回家的路上 ya. Jadi kalau misalnya mau dijadikan satu kalimat, Ibu Katarina saya revisi sedikit ya, kebalik ya. Tapi kalau misalnya 我在路上我要回家, nah itu jadi 2 kalimat nggak masalah ya. Tapi kalau jadi satu berarti 回家nya di depan ditambahin 的，我在回家的路上啊，谢谢。我就是非常非常的感谢大家，尽量用中文句子跟我交谈. Jadi saya sangat-sangat terima kasih kepada teman-teman yang berusaha juga bikin kalimat dalam bahasa Mandarin untuk ngobrol dengan saya, karena ya itu ya salah satu cara saya bisa bantu teman-teman. Oh, ini posisinya kebalik, ini biasanya ngomongnya gimana, kayak gitu ya. Nggak apa-apa ya, mendingan kita salah di sini tapi teman-teman ingat banget, oh iya Laoshi pernah perbaiki saya, jadi akhirnya hafal kan, itu satu hal yang bagus ya. Oke, 再来你上来吧. Nah, ini tadi saya bahas 上. So, kalau 上 yang di sini dia adalah verb. Teman-teman masih tahu ya, 你上来吧 artinya apa? Oke ya, saya tunggu chattingan teman-teman. Harusnya sih sudah paham artinya. 你上来吧. Misalnya saya di lantai atas, teman-teman bertamu ke tempat saya bilang, iya, 你上来吧. Berarti kan saya minta teman-teman naik ke atas mendekati saya, makanya ada lai. Lainnya juga sebenarnya ada 2. Di sini dia bukan kata kerja, makanya dia pakai nada 5. Kalau sama pertanyaannya, misalnya kalau saya, udahlah, saya nggak mau pusing yang nada apa 5 atau nada aslinya gitu ya. Mungkin kadang-kadang teman-teman pusing, 没关系. Bisa, 老师 saya tetap pakai nada 2. Disalahin nggak? Enggak. 不会的，不会，因为它没有别的意思，karena dia tidak ada arti lain ya. Jadi sampai di sini mungkin teman-teman jadi lebih lega, nggak berasa, aduh kok ini lai aslinya nada 2, tapi di sini kok jadi dia nggak ada nada gitu ya. Nah, jadi patokannya adalah huruf itu kalau dia sebagai partikel, ini partikel sebenarnya. Ini lai juga kayak semacam pelengkap, tapi tanpa dia juga nggak bisa gitu ya. Nah, itu biasanya dibaca nada 5. Tapi kalau dia sebagai verb, dia harus baca nada aslinya itu ya. 谢谢大家 yang merespon itu, semuanya jawabannya benar ya. Naik ke atas, betul, mendekati. 对，因为我说的我要让大家上来靠近我，靠近都 mendekati. 所以我说你上来吧 gitu ya. Kamu naiklah gitu. 对，betul. Naiklah ke atas. Baik, saya lanjut dulu tadi sampai Ibu Katarina ya. 在路上要回家. Oke. Ya, kalau Ibu begitu dikomain aja, itu boleh, nggak masalah ya. Tapi kalau mau jadi satu kalimat begini. Kalau Ibu 在路上, mungkin teman-teman bingung ya, nggak apa-apa saya tulis dulu. Maksudnya dikomain itu apa gitu ya. 在路上, koma, 要回家. Ini kalimatnya Ibu Katarina. Nggak salah kok, cuman itu aja, kurang koma ya. 我在路上, misalnya ya, saya tambahin wo ya Ibu ya, biar teman-teman yang catat kalimat dapat kalimatnya lengkap. 我在路上要回家. 好, Ibu 慢走 ya, Ibu lagi di jalan, 慢走, jalannya pelan-pelan, 回家. Iya, kadang-kadang saya lagi ngomong, konsen bikin nadanya juga perlu diinin. Ya, 要回家, seperti itu ya. Jadi kalau orang bilang begitu, kita boleh bilang 慢走, 慢走. Mungkin teman-teman masih ingat dulu saya kasih ya. 慢走 itu artinya jalan pelan-pelan. Bukan suruh beliau jalan pelan-pelan, ini lebih ke maksudnya hati-hati gitu ya. Kalau teman-teman mau pakai 小心也可以，没关系的. Ya, nggak terlalu masalah sih, tapi biasanya mereka akan bilang 慢走. Atau teman-teman masih ingat nggak, selain 慢走 itu artinya hati-hati sebenarnya, jalan pelan-pelan hati-hati. Atau satu lagi, ya
halaman saya penuh, silakan di screenshot dulu. Man itu pelan-pelan, zounya jalan ya. Walaupun nyetir juga sama, kita akan bilang manzo. Walaupun dia nggak jalan kaki, ya itu maksudnya. Jadi ini memang ya udah tradisi ngomong dari dulu gitu ya. 我们说慢走。像我要回家，我开车，大家也跟我说老师慢走啊。kan orang mau pulang intinya ya, orang mau jalan kita bilang manzo, artinya hati-hati di jalan. Atau sekarang yang saya sering dengar mereka biasanya bisa ngomong 注意安全，有没有听说过？Oke ya, ini saya next dulu ya. 注意安全 pernah dengar? 也可以，注意安全。注意是什么？Pay attention, memperhatikan. 注意安全，安全itu keselamatan ya. Perhatikan keselamatan, hati-hati 的意思啊。注意安全 memperhatikan. Pay attention, memperhatikan. 注意安全都可以. Kalau teman-teman misalnya lalu saya nggak pengen pakai manzo, nah kalau gitu mungkin teman-teman juga bisa pakai oh 好注意安全啊 biasanya begitu juga mereka ngomongnya ya. Oke, 好 silakan di screenshot dulu. Pak Didi ya, 您好老师，您好吧，我在办公室刚才吃了一碗粥。好哇，您中午吃粥啊？很养生哈。Pak Didi katanya siangnya dia makan semangkok bubur ya. 养生就是apa ya? Kita bilang sangat memperhatikan tubuh gitu ya. Ada beberapa orang dia memang jaga pola makan ya. Jaga pola makan bukan diet ya, 不是，就是他比如说吃饭啊有时候会很硬jadi nasi kadang-kadang keras. Ada orang pikirnya makan bubur supaya lebih gampang dicerna. 所以我们说养生。养生 itu maksudnya kayak suka banget tentang kesehatan, misalnya kayak tidak minum obat ya, untuk panas dalam pakai yang herbal, itu semua masuknya ke yang sheng ya. Bagus ya Pak Didi ya. Oke, baik. 再来是 Yunita 说我正在工作，很好 kalimatnya sudah benar ya, masih sedang bekerja ya, on progress berarti sedang bekerja saat ini ya. 好，谢谢 Yunita. Lanjut ya Pak Suyosan, daerah Indonesia yang masih kental tradisionalnya adalah Medan, Bagan Siapepi, dan Singkawang, Kalimantan Barat. 对， Pak Suyosan ya. 我是巴彦亚比出生的ya, saya memang lahirnya Bagan Siapepi, yang Medan juga masih kental betul, sama Singkawang ya, masih budayanya masih banyak diterusin sampai sekarang ya. 三口羊对吧？同学们有没有三口羊的人？应该有吧？Ada ya orang-orang Singkawang ya. 再来是 OK， 不客气Bu Katarina ya. 谢谢您的句子。jangan takut untuk kasih saya kalimat ya, nggak apa-apa. Justru dengan kalimat teman-teman bisa belajar, kita semua bisa belajar ya. Jadi nggak apa-apa ya. 再来是 OK， saya scroll dulu. 路上小心，可以的，可以，没问题哦。Ini yang Pak Didi chat sama Ibu Lili bilangnya 路上小心 gitu ya, 没关系都可以，boleh juga ya, hati-hati di jalan gitu ya. Nah ini mungkin saya boleh tulisin juga buat teman-teman, 路上小心. Ini mungkin sehari-hari ya. 路上 itu di jalan, 小心 hati-hati, boleh. 好，再来是听过了ya, Yunita tadi ya, 注意安全 memperhatikan keselamatan, keamanan, keselamatan, betul ya, 安全. Boleh halaman sebelumnya, boleh Ibu Indayani ya. 路上小心 nggak apa-apa, nanti saya balik sini, silakan halaman sebelumnya ya. 嗓子和胃有一点疼哦，因为你嗓子和胃 itu lambung ya. 所以您吃粥，好的好的。您不舒服是吧？ Tidak enak badan ya Pak Didi ya. Jadi makan bubur. 对，如果身体不舒服的话
就吃粥比较好消化ya. 消化 itu dicerna ya sama tubuh kita. Betul. Itu namanya Yang Sheng. Salah satu orang China itu memang dia suka Yang Sheng ya. Yang Sheng 知道像比如说他们都不会喝冷水。Mereka tidak akan minum yang air dingin,就是Yang Sheng 知道ya, mereka tahu bahwa air dingin tidak bagus sebenarnya buat tubuh seperti itu. Oke, 再来注意安全和慢走 untuk perjalanan dekat-dekat atau jauh. Oh, Xiaoming tanya ya, 注意安全慢走 itu bebas sih sebenarnya, nggak di apa nggak dibedakan perjalanan dekat atau jauh. Cuman kalau pertanyaan kamu berikutnya, 一路顺风 ya, oke baik. Mungkin saya pernah bahas atau enggak ya, nggak apa-apa. Ini sudah selesai, ya sekalian aja ya. Maksudnya hari ini memang tidak ada topik pertanyaan, jadi teman-teman kita boleh diskusi dari chattingan teman-teman. Oke, sambil teman-teman sudah screenshot yang pertama, yang kedua sudah? Yang kedua, nah saya mau jelasin 一路顺风. Mungkin dulu pernah ya. 现在这个句子很少用了. Kalimat ini memang sudah jarang dipakai ya. 因为什么呢？我们看一下它的原因ya. Kita lihat dulu artinya sebabnya kenapa ini udah jarang dipakai, bahkan tidak pernah dipakai lagi 一路顺风. Sudah? 路上小心. Sekarang saya tulis 一路顺风. Ini kata-kata ini sangat terkenal bahkan sampai jadi judul lagu ya, 一路顺风. 有没有? Ini lagu lama ya, kalau yang generasi lama pasti tahu. 一路顺风. Kalau nggak salah yang nyanyi 吴奇隆，对吧？Niki Wu ya. Hao, 一路顺风. 一路 itu sepanjang jalan. Saya artikan dulu ya. Sepanjang jalan. Terus 顺风. 顺 itu lancar. 顺利的顺. 风 angin. Jadi kalau 顺风 maksudnya apa? Sepanjang jalan mengikuti angin. Ini kata-kata yang cocok zaman dulu karena zaman dulu itu pakai perahu layar. Kalau teman-teman tahu perahu layar itu harus dibantu angin supaya jalannya cepat. Benar nggak? Coba ya saya saya lihat tanggapan teman-teman dulu sambil cerita. Saya juga taunya ini dari orang China ya. Jadi 他们说现在不说一路顺风了。一路顺风 dipakai dulu pas kita kalau naik kapal. Kapal itu kalau ngikutin angin, maksudnya ada angin yang bantu dorong, itu akan lebih cepat gitu ya. Karena dulu juga nggak pakai mesin. Jadi maksudnya kalau 一路顺风 kita ucapin ke orang di zaman dulu itu supaya ada angin bantuin dia dan perjalanan dia lebih cepat. Sampai Sydney oke dan lancar gitu maksudnya ya. Sepanjang jalan mengikuti angin itu maksudnya perjalanan lancar, tidak ada hambatan. Perjalanan lancar. Nah, tapi di zaman sekarang karena kita pakai pesawat, teman-teman, ya itu logikanya nggak kena. Kenapa? Karena pesawat kalau ngikutin angin, sorry ya, jadinya apa teman-teman? Jadinya bakal jatuh. Jadi itu jadi kata yang tidak bagus ya. Benar nggak? Sampai di sini kira-kira nangkap maksudnya kenapa 一路顺风 sekarang nggak dipakai? Karena kita sekarang banyakkan pakai pesawat. Jadi 很多中国人有这个忌讳 itu kayak pamali ya kalau bahasa Indonesia kita ya. Maksudnya tuh pantang ya, pantang ngomong begini gitu ya. Karena kayak doain, bener nggak? Kayak dulu ya saya masih ingat mama saya itu kalau misalnya kita mau naik pesawat tuh kan kadang-kadang anak kecil kita nggak tahu, kita bilang pesawat itu bisa jatuh nggak gitu ya, bener nggak? Nah tapi bagi orang tua itu maksudnya nggak boleh ngomong begitu ya, kayak ya pantang lah ngomongnya ya, kayak semacam doa. Makanya pokoknya kalau mau naik pesawat diam-diam ya, nggak boleh ngomong apa-apa kata mama saya. Nah jadi ya itu sumbernya kenapa 一路顺风 nggak dipakai lagi. Biasanya sekarang kita bilang 一路平安. Mau dia darat, laut atau udara perjalanannya semua kita bilang yang netral saja. Kita bilang 一路平安 gitu ya, sepanjang jalan selamat. Ping-an itu aman, selamat, dan dia memang netral, umum banget.
ilu ping'an. Seperti itu ya. Jadi teman-teman dari sini kita bisa lihat bahwa memang tidak bisa berhenti belajar karena perkembangan zaman juga. Bisa jadi nanti kita apa ya, kendaraannya udah nggak pesawat tapi apa gitu ya, bener ya. Jadi bahasa juga mengikuti perkembangan zaman. Nah, cuma kalau ilu ping'an, ilu sepanjang jalan, ping'an ini aman, selamat, safe gitu ya. Sehingga ini sih harusnya bisa dipakai terus ya. Nggak ada logika yang kayak tadi kita bahas. Ilu ping'an sama perjalanannya aman dan lancar. Mau darat, laut, semuanya oke ya. Ilu ping'an. Nah, itu ya. Jadi mungkin teman-teman lebih baik tidak pakai ini lagi karena mereka pantang ya. Kirain kita doain perjalanannya kenapa-kenapa gitu. Apalagi orang yang benar-benar dia percaya banget kalau diomongin bakal terjadi kan gitu ya. Padahal sebenarnya yang terjadi itu kalau kita bilang memang sudah jalannya ya kan, kayak gitulah ya. Ini banyak pendapat nanti kontroversial. Intinya kalau mau netral ya sudah ilu ping'an ya, sepanjang jalan aman dan selamat sampai tujuan. Hao, ini menjawab pertanyaan Xiao Chen, Xiao Ming, 对不起，小明。OK，再来是Ibu He Zhen Lian. Oh, 老师，我在吃金糟。金糟 bahasa Mandarinnya apa ya? Cincau itu saya tahu dia sebenarnya Hokkien bukan ya? Nah, kalau Mandarin memang saya nggak pernah pakai cincau, tapi apakah itu adalah cincau? Mungkin ada teman-teman yang tahu juga boleh kasih tahu saya ya. Cincau, cincau itu kalau Hokkiennya setahu saya cincau. 青是这个青，草是 rumput，是不是这个？saya pastiin dulu ya, 青草、cincau. Nah, cuman cincau ini sebenarnya semacam obat ya. Cincau teman-teman tahu nggak? Cincau itu obat bagus banget buat luka, buat infeksi juga. 我看一下啊，我怕我弄错了。Oh iya benar, 青草。Tapi sama dengan cincaunya Indonesia itu yang saya kurang paham. 有这个青草, mungkin ada yang tahu, mungkin Sankouyang. Oh, Pak Didi, Sankouyang tulisannya bukan begitu ya, nanti saya tulisin ya. Oke, coba saya lihat. Rumput hijau, benar nggak? Cincau itu kan dari tumbuhan, sebentar ya. Saya tunjukin tumbuhannya ke teman-teman, karena cincau itu kan sebenarnya dari tumbuhan, benar nggak? Nah, saya tunjukin teman-teman ya. Benar nggak daunnya itu? Kalau itu berarti memang benar, nggak namanya cincau. Tinggal. Oke, nah, ini saya mau tunjukin daunnya cincau buat teman-teman. Salah. 错了。等一下哦，青草。Nah, tapi memang saya nggak pernah ngomong cincau ke orang China. 是这个吗? Benar nggak, teman-teman? Yang punya cincau di rumah? Saya tahu dia dari tumbuhan, terus nanti diapain supaya bisa jadi cincau. Nah, tapi nggak tahu sama nggak? Oh, 不是 ya, bukan. Berarti ini yang saya tahu cincau ini untuk obat. Yang tadi saya bilang obat bagus untuk luka. Uyang ya, oke. Yang punya tanaman cincau di rumah mungkin boleh kasih saya lihat ya. Kalau, nah, jangan-jangan China memang nggak ada ya. Bukan ya, oke. Berarti ini bukan. Ini obat cincau. Cincau. Dia dia obat tradisional yang bagus banget buat luka kalau teman-teman tahu. Oke, berarti bukan ya. Nah, sekarang dawet. 我们看一下啊，有没有中文呢？ Caranya gini, teman-teman. Nah, ini ya. Ditranslate.
cendol. Tapi cendol, ya, ini cendol yang muncul kan di layar teman-teman. Jianrui, Jianrui itu translatean ya. Ini. Jianrui. Ini translatean teman-teman. Translatean dari cendol. Tapi bukan ya, bukan cincau ya. Oke, baik. Jadi memang nggak ada ibu tadi say, ibu He Zhenlian, ibu Lian. Ya, ibu Lian. Nah, ini taman. Oh, beda ya, daunnya beda. Oke, kalau gitu gini. Kan kita masih penasaran, 它有没有中文名字，对吧？这个我就不知道它有没有中文名字。Nah, caranya gini, teman-teman. Teman-teman masukin aja Zhongwen. Oh, 没有. Teman-teman lihat, eh, ini kecil ya. Kalau 没有, jadi 在马来语中今早的发音没有，它没有中文，就像草果冻ini cuma translatannya 仙草 nih sebentar oke oh ini ya 草果冻 itu sih kalau sorry caranya mencari 草果冻 dapat ya. Gitu caranya teman-teman ya. Oke, baik. Kalau gitu saya tulisin buat teman-teman. 草果冻. Oke, 等一下. Kalau gitu ini saya stop share, saya balik ke siaran saya ya. Oke, 草果冻. Itu caranya teman-teman. 等一下. Jadi saya rasa saya perlu share yang kayak gini kalau teman-teman ketemu kosakata kayaknya belum pernah dan belum tahu. Nah, maka teman-teman caranya boleh di Google, terus namanya ditaruhin, tulis Zhongwen gitu ya, ketik bahasa Mandarin. Nanti dia akan keluar sih sumber-sumbernya ya. Cao Guotong. Cao Guotong. Guotong ini jelly, kenyal-kenyal namanya guotong ya. Jadi jelly dari daun ya, jelly daun. Atau teman-teman bilang cincau, cincau yang kita minum. 好，谢谢。等一下啊，仙草仙草 ini hitam, yang warna hitam. 仙草。Berarti ya ini translatannya caunya cau rumput. 仙草。cincau, tapi ini biasanya lebih ke warna hitam. Kalau yang tadi ini lebih ke hijau ya. Cincau hijau. Namanya cincau bener nggak? Ya agar-agar ya. Kalau agar-agar benar cincau bahasa Hokkien ya. Oke, sisi Ibu Indayani ya. Tadi Google terus saya langsung klik. Nah, masuk deh ke link yang tadi. Terus saya masukin Zhongwen, dia keluar. 好, kejawab ya Ibu Lien, cincau. Oke ya, jadi boleh 炒果冻. 果冻 itu jelly ya, jelly. Kayak anak-anak suka makan 果冻, nah itu jelly. Puding, nah itu 果冻, 就是这个果冻. 草nya karena dari rumput ya, dari daun-daunan. 还是有人说仙草, 仙 ini dewa ya, 神仙的仙. Pernah dengar 仙 dewa? 就是这个仙, 草nya rumput juga. Iya benar ya. 谢谢 Pak Johannes ya. 仙草. 好的. 不客气. Oke ya, kejawab semua. Saya masih ingat kayaknya saya punya utang ya, utang Xiaoming. Pertanyaannya belum selesai saya jawab, benar nggak di pertemuan terakhir? Karena saya bilang nanti kita lanjutin minggu depan ya. Terus minggu depannya itu ya saya ada urusan jadi nggak belum kejawab intinya ya. Baru lagi sesi di hari ini. Oke ya, oh iya Ibu Lili ada kirim ke WA saya. Oh iya beda memang bentuk daunnya beda ya. 好，也谢谢大家哦。我今天看到了那个草果冻或者仙草的那个叶子，saya baru pertama kali lihat daun cincau yang buat kita makan itu ya hari ini. 谢谢大家啊。好，再来我看一下啊，小明。
Sebentar. Xiaoming kemarin ada nanya ini. Benar nggak? Kayaknya ada beberapa pertanyaan saya belum selesai. Betul-betul. Sebentar. Xiaoming masih ini nggak boleh bantu post ke chat. Jadi saya nggak cari di WA. Insya Allah. Ada bisa bantu mungkin kopas ke apa ini sebentar.哦呀，OK，我找到，是不是不离开，离不开，离得开，benar ya? Ah, ini yang kemarin sudah saya jelasin, 离不开, 不离开, 还有离得开, benar nggak? Teman-teman masih ingat terakhir berarti 2 minggu lalu, ya kita ada 2 minggu, 2 kali apa 3 kali ya nggak bisa di program hari Rabu. 大家忘了吗？lupa. Oke, kalau lupa, eh, seingat saya iya ya. Tuh, oh, benar ya. Kalau gitu sekarang berarti 找到和找得到. Oke, 找到和找得到. Yang ini sudah? Kalau sudah, saya ke halaman baru saja. Jadi kalau teman-teman yang rumahnya punya daun cincau, berarti bisa bikin sendiri ya cincaunya ya. Benar nggak? Saya pernah dengar dari teman saya katanya dia bikin sendiri dari daun. 然后他给我尝尝，我是没有看到它的叶子，saya nggak pernah lihat daunnya ya, tapi dia kasih saya yang cincau yang udah jadi, cincau hijau. Bisa ya? Oh, oke, 谢谢 Ibu Lucia. Ibu Lucia juga ada kirim saya ya. 谢谢您. Ya, oke, 好. Oh, bisa Ibu Cai Tauin. Katanya bagus buat panas dalam. Ya, dia pernah kasih saya cobain ya. Tapi saya belum pernah lihat daunnya. Oke, kalau ini sudah, kita lanjut dulu pertanyaan Xiaoming. 找到和找得到. Tapi te-nya yang ini ya. 找得到. Te yang ini, 双人的. 找得到. Sebentar. 找到和找得到 itu memang sedikit berbeda. Sebentar, saya lupa pinnya. 找到和找得到. De-nya pakai ini ya, 不是那个白勺的, 不是. Nah, 找到 artinya betul, menemukan. Dan memang sudah menemukan ya, sudah. 我找到了 Ibu Santi. Berarti Ibu Santinya ada di, memang saya udah temuin dia gitu ya, udah bisa lihat orangnya, dia ada bersama saya gitu ya. 我找到了 东西 barang juga boleh atau manusia ya, 找到 menemukan. Tapi kalau 找得到 biasanya ini adalah bentuk tanya gitu ya. Bisa ditemukan nggak gitu maksudnya. Nah, misalnya 你等一下呀，saya masukin kalimat aja. 你找得到他吗？ teman-teman sampai di sini bisa dipahami nggak? Sedikit berbeda sih. 找得到他吗? Kamu bisakah? Jadi te di sini kalau teman-teman masih ingat verb plus te plus result. Ini result. Ini verb plus te yang ini plus result menyatakan dapatkah atau bisakah. Benar? Itu saya ingat pelajaran menjawab kita yang terakhir kali sebelum kita ketemu lagi hari ini. 对吗? 找得到,找不到. Terus ada 比如说拿得到,拿不到, ya, bisakah, ya, bisakah. Jadi,离得开, 离不开, bisakah untuk meninggalkan atau tidak bisa meninggalkan. Nah, jadi kalau 找得到 itu artinya kamu bisa nggak temukan dia gitu ya. Kamu bisa, ada ininya gitu ya, bisa temukan dia nggak? Dia tidak. Atau diakah gitu ya, ini pertanyaan. Kalau misalnya kita bilang saya nggak bisa menemukan dia, maka bahasa Mandarinnya adalah, ya teman-teman, saya tidak bisa menemukan dia. Saya tunggu ya.
Iya, 谢谢 Ibu Lucia. 找不到. 找不到. Jadi tidak boleh pakai 不找到. Nggak boleh ya. Ini saya nunggu. Makanya sengaja saya nggak lihat, nggak jawab dulu supaya saya mau lihat teman-teman masih ingat nggak. Dia ada format 找得到 sama 找不到 gitu ya. Tidak bisa 不找到, nggak bisa. 不可以 ya. Diingat ya. Jadi 我找不到他 berarti saya tidak bisa menemukan dia. Sorry. 找不到他，我找不到他. Nah, kayak pu yang ini, untuk format ini biasanya dia baca nada 5 ya. Kalau teman-teman mau baca nada 4 yang aslinya juga nggak masalah sih. 没关系. 没什么事 dia tidak terlalu jadi masalah. Jadi ini adalah negatif formnya ya. Maksudnya tidak bisa menemukan dia. Kalau bisa menemukan, 我找得到他. tidak pakai ma. Sampai sini oke. Sebelum saya jawab pertanyaan yang lain, betul. Jadi ini bisa menemukan, gitu ya. 不一样, sedikit berbeda dengan adanya te di tengah. Sampai sini cukup jelaskah? Ini pertanyaan gitu ya. Terus jawabannya kalau tidak bisa menemukan, nah 找不到 itu artinya tidak bisa menemukan. Oke, sampai sini cukup jelas? 很清楚. Oke. Nah, sekarang saya balik ke chat ya, sebelum saya lanjut dulu. Jadi biar masih di lingkup ini. Yang tadi jawabin saya, sih ada Ibu Lucia, Yunita, Ibu Cai Taoyin, semuanya sudah benar, termasuk Pak Didi ya. 找不到, tidak bisa menemukan. Oke, Ibu Santi, 我不会找不到他，我不会找到他。不会找到他. Jadi, iya, ini agak sedikit berbeda artinya Bu Santi. 我不会找不到他 artinya saya tidak akan tidak menemukan dia. 找不到他. Berbeda arti sih Bu. 不会nya tuh jadi tidak akan. Maksudnya saya tidak mungkin tidak bisa menemukan dia. 我不会找不到他的，放心吧. Nah, kalau ini kan berbeda ya, Bu, ya konteksnya ya, karena ada puhui. Hui ini yang kemarin kita bahas di grammar, bahwa ini lebih ke kemungkinan ya, artinya antara kemungkinan besarnya bisa terjadi gitu ya, atau willingness, kemauan bahwa saya tidak akan tidak bisa menemukan dia gitu ya, kayak gitu. Jadi berbeda Bu Santi ya konteksnya. Kalau saya tidak bisa menemukan dia, langsung aja Bu, 我找不到他, saya tidak bisa menemukan dia. 对不起，我找不到他，我找了好几天都找不到他. Saya sudah cari beberapa hari tapi nggak bisa menemukan dia, misalnya gitu ya. Oke, lanjut Ibu Rina, 你找得到哪里了? Boleh nggak, 老师? Ibu Rina ini artinya apa? 你找得到哪里了? 你找得到, kamu bisa menemukan, 哪里了, di mana? Maksud Ibu mau bikin kalimat apa? Boleh bantu chat ya, supaya saya bisa kasih revisi. Ya, 找得到, 很清楚了. 找到了, boleh nggak, 老师? 找到了 itu sudah menemukan. Sedikit berbeda sih Ibu, bukan boleh nggak, tapi tergantung Ibu mau menyatakan apa. Ya, sebentar ya, saya next halaman. Misalnya, kita berangkat dari bahasa Indonesia dulu ya, kalimat bahasa Indonesia ya. Misalnya gini, tadi kamu cari barang, misalnya gini ya, oh, Ibu Katarina cari baju. Terus saya bilang, Ibu sudah temukankah? Sudah temukan baju yang cocokkah? Maka bahasa Mandarinnya adalah kamu sudah menemukan barang yang cocokkah, misalnya contoh gitu ya. Barang yang kamu inginkan kah gitu ya.
你了你想要的东西吗？Ya, 谢谢 Ibu Cai Tauin. Di sini cocok pakai 找到 menemukan. Saya lupa. Ini huruf Mandarinnya. Oke, 找到. Saya tulis ya bahasa Indonesianya ya, biar teman-teman lebih gampang. Kamu sudah temukan barang yang kamu inginkan kah? Kalau sudah ketemu, 找到了 ya. Jawabannya, oh 老师 saya sudah ketemu nih barang yang saya mau gitu ya. 找到了. Jawabannya 找到了, sudah menemukan. 找到了 ini. Sudah menemukan. Sampai sini oke? Oke ya, tadi yang jawab saya sudah benar ya, Ibu Lucia, Ibu Cai, Tauin, hayo Pak Didi. Nah sekarang saya masuk ke konteks satu lagi. Hmm, oke. 仙草叶 Tanda tanyanya kepotong nggak apa-apa ya, sebentar, jadi jelek. Tanya. Tanda tanyanya di belakang mak. Nah, cukup. Nah, ini. Saya kasih pinin dulu. 仙草叶现在很难找，你能找得到吗？Teman-teman sudah dapat artinya? 仙草叶现在很难找，你能找得到吗？ Beda nggak sih teman-teman dapat feelingnya dari atas sama bawah? 找到 sama 找得到吗？仙草叶 ya, tadi kita belajar sekalian saya pakai. Ye ini daun. Daun cincau ya. 仙草 tadi kan cincau, cincau hitam. 仙草叶 daun cincau sekarang sangat sulit ditemukan. Sangat sulit. 很难找, sulit untuk menemukan. Nan ini sulit. 找 itu cari ya. Carinya susah. Mungkin semua tanah dijadikan bangunan gitu ya, sulit temuin tanah yang bisa ditanam-tanam, intinya gitulah ya. Nah terus kalimat berikutnya orang ini tanya, 你能找得到吗? Betul, kamu bisakah menemukan gitu ya. Di situ lebih ke ada kemungkinan nggak ya kita bisa nemukan itu. Nah kayak kita pakai 找得到吗? Semoga cukup jelas. Iya. Jadi beda kan feelingnya. Kalau atas tuh kita cari sih harusnya dapat gitu ya. Itu bukan barang yang langka yang atas. Mungkin baju yang cocok buat nanti pesta ya. Nggak barang langka kan, cuma tinggal selera doang, bener nggak? Tapi kalau yang bawah tuh teman-teman bisa lihat ya. Kemungkinan nggak kamu bisa temuin itu gitu ya. 你能找得到吗? 你能找得到吗? Kamu bisa menemukan nggak gitu ya, kan kah kuncinya sih kata bisa karena dia ada partikel te itu sih ya teman-teman ya, saya bisa kasih sedikit tips. 所以小明问的我说找到和找得到不太一样 expressionnya artinya juga berbeda.
kayak gitu. Sampai sini cukup jelas? Ya, memang dia simple, tapi sedikit berbeda artinya. Saya kasih satu contoh lagi ya, boleh? Karena melihat banyak yang nggak ngechat, ini bingung atau sudah jelas? Beda tipis sih, cuman kalau masukin ke kalimat tuh beda ya, berasa bedanya. Boleh, oke. Boleh, saya akan kasih satu konteks, tapi dipakainya gitu ya, dipakainya seperti apa. Contoh gini, teman-teman bawa adik ke mall gitu ya. Terus si adiknya hilang. Si adiknya hilang gitu ya. Adiknya hilang, kita panik gitu ya. Panik. Dan saat itu pasti kita cari. Nah, kita cari mungkin ada mama, ada papa, ada kita sebagai cici gitu ya. Kita bertiga cari ke arah yang berbeda. Nah, terus setengah jam kemudian papa telepon si saya, misalnya saya cecenya ya. Papa telepon saya dong ya. Tina, sudah menemukan adik belum? Bahasa Mandarinnya, sudah menemukan adik belum? Iya, teman-teman lagi ketik ya. Di situ pakai apa? 找到弟弟了吗？找到弟弟了吗? Saat itu, jam saat itu kita kehilangan, kita sedang mencari-cari dan kita bilang, udah ketemu belum sama adik laki-laki? Bahasa Indonesianya teman-teman lihat saya, sudah ketemu belum? Sudah ketemu adik laki-laki belum? Ya, 找到。找到了吗? Itu ya Ibu Liliana benar. 找到弟弟了吗? Ibu Cai Tauin benar. Sampai sini oke? Saat itu juga, beberapa jam kemudian pasti kita cari adik hilang. Kita pasti saling tanya, udah ketemu belum? Udah ketemu belum? Udah. Nih ya, saya ganti warna. Udah ketemu belum? Udah ketemu belum? 找到弟弟了吗？找到弟弟了吗？妈妈也给我打电话问我，找到弟弟了吗？没有。找到弟弟了吗？没有。Oke? Oke, ternyata hari itu adik laki-laki kita nggak ketemu. Terus kita lapor polisi ya. Ini ceritanya bersambung soalnya ya. Lapor polisi, terus 3 hari kemudian masih tidak ada kabar tentang adik laki-laki. Akhirnya kan kita kalau udah lapor polisi, kita akan tanya ke si polisi, benar nggak? Polisi mungkin dia ada apalah ya logika pencarian, investigasi, bla bla bla. Karena udah sampai 3 hari, 4 hari, 5 hari juga nggak ketemu-ketemu gitu ya. Kita sebagai keluarga juga sudah mulai mempertanyakan ini kemungkinan bisa menemukan nggak ya? Maka si mama dan papa akan tanya ke polisi, tanyanya apa? Iya, 能找得到我的孩子吗? Ya, orang tuanya akan tanya, 能找得到我的孩子吗? Bisa menemukan anak saya kah? Teman-teman sampai sini dengan jalur cerita dapat artinya. Jadi ya seperti yang tadi saya bilang dan saya garis bawahi bahwa te-nya ini bukan dipakai untuk gaya-gayaan, 不是. Dia ada maksud ini. Bisanya dalam arti kemungkinan, possibility. Ya, saya ganti warna supaya teman-teman bisa lebih dapat ya. Di situ kalimatnya lebih mungkin nggak ya bisa ditemukan anak saya udah 3 hari nggak ada kabar lah gitu ya. Bukan hopeless, push, tapi maksudnya ekspresinya memang begitu ya. Kira-kira masih bisa nggak ya nemuin anak saya gitu ya. 找得到我的孩子吗？像现在资料都没有显示到我的孩子在哪. Misalnya seperti sekarang dokumennya tidak bisa nunjukin anak saya di mana. Nah, kita juga mesti tanya polisi kan, misalnya karena kita suruh dia cari, setiap hari kita bayar dia gitu ya. Nah, mungkin kan bayar-bayar terus, benar nggak? Kalau kemungkinannya, sorry kata, misalnya nggak bisa temukan. Contoh lah, contoh. Maka si orang tua akan bertanya, 看这样的情况能找得到我的孩子吗? Kayak gitu.
Ya, ya tadi teman-teman bilang jelas. Ini satu kondisi, tapi ngomongnya yang hari kejadian sama beberapa hari kemudian berbeda. Karena sudah temukankah sama bisa menemukankah? Ya, itu. Bahasa Indonesianya sih cukup berbeda ya. Uh, Kalau teman-teman bingung, sebenarnya mama huhu renja hai kei jieshou lah. Maksudnya cincai orang tuh masih bisa terima kalau salah. Tapi ini saya jelasin logika grammarnya gitu ya supaya teman-teman mungkin jadi ingat cerita saya, oh adik baru hilang, kita bilang sudah temuin belum, sudah temuin belum gitu ya. Atau teman-teman mau nyatain sudah temukan belum, sudah temukan belum, udah pasti pakai cao tao. Tapi kalau teman-teman menyatakan kalimatnya bisa nggak ya nemuin ini, bisa nggak ya nemukan itu, maka pakai cao tetap kayak gitu. Kuncinya sih bahasa Indonesia-nya juga sama sih, nggak berbeda. Jadi teman-teman boleh pakai patokan bahasa Indonesia ya, yang saya garisin. Ya harusnya jelas ya. Oke ya, kalau lupa nanti ingat cerita saya. Oh oke ya, bahasa Indonesia-nya juga ya harus eh, ditranslatein supaya bisa dapat artinya. Oke, sebentar. Harusnya sih udah semua. Ya, tadi sampai yang saya bacain Ibu Santi ya. 找得到吗？你的弟弟，找得到吗？你的ini kebalik Ibu Santi ya. 找得到你弟弟吗？ma-nya taruh belakang Ibu ya. Oke ya. 找得到你弟弟吗? Ya, maksudnya bisa ketemu nggak ya adik laki-lakimu gitu ya. Oke. Yunita tanya, Laoshi kalimat yang tadi jika tidak pakai neng juga berarti bisa temukankah? Ni zhao de dao tidak pakai neng artinya sama ya? Iya betul. Tidak. Yang ini ya. Ya, oke, sebentar. Ini ya maksud kamu kalau nengnya nggak usah pakai artinya sama ya? Sama. Karena iya yang tadi saya garis bawahi ini sudah mengandung bisa, kemungkinan bisa ya. Tapi kalau neng itu lebih, maksudnya kita ngomong tuh lebih santai gitu ya. Ni neng zhao de dao ma? Ni zhao de dao ma? Itu direct ya. Tapi kalau ni neng zhao de dao ma lebih santai bawaannya ya. Neng kalau dihilangkan juga nggak mengubah arti ya. Tidak akan mengubah arti. Oke, berarti kejawab ya. Oke, baik-baik. Ini mingpai le. Oke ya. Ya, sudah jelas. Baik, kalau gitu lanjut pertanyaan berikutnya. Iya, karena kalau nggak ngerti, dijawab doang. Sayang ya, menurut saya ini satu pengetahuan teman-teman perlu ngerti. Lanjut, pertanyaan berikutnya. 建议和意见有区别吗？有。建议和意见不一样. Berbeda. Ini sudah saya lanjut ya. Sorry ya, agak lama dengan cerita. Tapi saya mau pastiin, walaupun pertanyaan orang lain, tapi teman-teman semua paham ya. Jadi nggak sia-sia ikut sesi Rabu gitu ya. Oke, 我们看一下建议和意见 itu berbeda, berbeda. 我们看一下啊，建议和意见, Betty ya, beda tipis tapi ya memang berbeda gitu ya. Ya kita lihat dulu ya. 建议 adalah saran, 意见 adalah ide, pandangan. Nah, cara supaya teman-teman gampang membedakan, 大家可以看一下意见. Ini masih ingat ya? Ini adalah isu. Isu itu apa? Arti, makna hati. Yuk, 还记得吗? Makna hati ada sin di bawah tuh. Kalau huruf Mandarinnya ada sin. Nah, kalau misalnya masih sulit, kita lihat jian. Jian itu artinya apa? Ketemu. Benar nggak? Nah, jadi ijian itu adalah sesuatu yang kita ungkapkan karena pandangannya kita. Pandangan itu pendapat. Pendapat yang kita, misalnya contoh kita pernah dengar, kita pernah baca, akhirnya kita ada pendapat sendiri, ada pandangan sendiri, atau ide ya, ijian. Ada ide apa nih? Misalnya kayak kita kalau kerja di kantor di brainstorming gitu ya, satu grup dipanggil sama meeting sama
atasan, terus yuk kita ada ide apa nih untuk produk baru kita, bla bla bla. Itu kita boleh bilang ijian. Sampai sini oke, itu namanya ijian. Termasuk, nah saya mau tanya, termasuk ini saya nggak mau jawab. Kalau misalnya kita nggak setuju sama ide dari satu produk. Misalnya mau launchingnya produk ini caranya undang artis, nyanyi-nyanyi, terus launching. Tapi kita nggak setuju karena itu udah cara lama. Maka teman-teman cara untuk kasih tahu ke apa namanya ke atasan bahwa saya sama hal ini ada berbeda pandangan gitu ya, nggak setuju gitu ya. Maka teman-teman bilang apa? 老板，我有意见，对，我有意见。Kalau teman-teman suka nonton film tuh, 有谁有意见的可以提出来。Antara nggak setuju atau boleh juga dia tanya ide, itu semua bilangnya ijen. Jadi misalnya kalau teman-teman bilang, saya nggak setuju deh sama konsep ini, maka 你可以说，老板，我有一些意见。Saya ada sedikit nggak setuju lah intinya ya, mau mengemukakan pandangan sendiri gitu ya, karena tidak setuju dengan ide-ide yang ada ya. Itu namanya ijen. Tidak setuju. Ada makna yang terkandungnya begitu. Misalnya, Kak, saya boleh kasih satu contoh lagi. Misalnya contoh ya, ini contoh doang. Saya dan si A itu nggak cocok. Nggak cocoknya karena 我们不适合呀。为什么呢？因为我们的意见不同。我们的意见不同。sorry. 意见不同 artinya pandangan yang berbeda. Mungkin saya sama dia itu nggak bisa cocok karena pandangan kita jauh-jauh berbeda. Teman-teman pernah temuin nggak kayak gitu? Nggak bakal bisa cocok karena ya memang pandangannya berbeda. Contoh ya, kalau saya lakukan sesuatu, saya nggak pernah nilai balasannya apa gitu ya. Saya untungnya apa. Memang saya nggak pintar bisnis kayaknya ya. Jadi saya nggak bisa hitung ini balasan apa. Tapi ada teman-teman saya, dia hitung. Dia ngerjain A, balasannya apa? A, B, C, D, E, F, G nggak? Kalau nggak, dia nggak mau ngerjain. Nah, kalau kayak gitu memang kita nggak cocok. Maka saya akan bilang, 我们的意见不同，不合也可以。Kayak gitu. Sampai sini ijen cocok ya, pendapat, pandangan kayak gitu ya. Dan ini adalah subjektif berdasarkan dari pengalaman yang pernah kita alami kayak gitu ya. Makanya saya bahas dulu jian karena yang kita lihat sama mungkin Yunita lihat sama mungkin Husnul sama mungkin Ibu Santi itu berbeda, benar nggak? Mungkin kita gede di daerah yang berbeda, kita ketemu orang yang berbeda, itu yang membuat kita punya pandangan dan pendapat berbeda. Sampai sini oke? Jadi maksud saya kasih kosakata, tapi saya ajak teman-teman berpikir logika. Nggak cuma dihafalin tok gitu ya. Oh ide, pandangan, pendapat, itu ya terima doang. Nggak, saya mau ajak teman-teman, oh paham. Jadi makanya ada cien. Oh, hal yang dilihat berbeda, itu yang membuat pandangan orang berbeda, mindset orang berbeda. Oke ya. Nah, sekarang lanjut ke CNI. Kalau CNI ini saran dan dia objektif. Objektif bukan karena feeling, bukan karena pandangan, tapi sesuatu yang kita bilang bisa dibuktikan secara logika. Itu namanya CNI. Saran yang memang dalam arti positif ya, membangun dan objektif, bukan semata-mata kepentingan orang yang ngomong, tapi lebih kepentingan orang yang dikasih saran. Makanya kalau ke dokter kita bilang, 医生你有什么建议? Kan kita sudah ke dokter, berarti kita percaya sama dokter dong ya, dengan profesionalnya dia. Misal saya ada keluhan ma, benar nggak?
Nah, kalau saya ada keluhan ma, saya sudah percaya ke dokter spesialis penyakit dalam, maka saya tanyanya apa? 医生，你有什么建议? Saran dokter yang baik buat saya apa? Supaya ma saya nggak kambuh. Misalnya dokter bilang, makan yang teratur, hindari makan yang bergas, misalnya contoh gitu. Itu masuk ke CNI. Kayak gitu, teman-teman. Semoga dengan saya cerita, alur cerita, teman-teman paham beda tipis tapi beda, 不一样. Jadi teman-teman tidak bisa bilang, 医生，你有什么意见? Nggak cocok di situ. 医生，你有什么建议? Begitu juga teman-teman dulu awal-awal kita buka kelas, teman-teman yang bilang, 老师, saya sudah les eh, apa namanya 3 tahun, tapi nggak bisa ngomong. Maka teman-teman mau tanya apa sama saya? Iya, tanya 建议. 老师，您有什么建议, saran yang objektif supaya saya bisa cepat ngomong, yang membangun. Itu. Sampai sini cukup jelas kah? Enggak mempusingkan teman-teman kan ya? Oke, Yunita jawab. Yang lain jelas ya? Kalau jelas, saya kasih lagi tips gitu ya. 意见和建议. Teman-teman boleh lihat 建. 建 ini adalah membangun sesuatu. 建房子, bangun rumah. Terus 建国, bangun negara. Makanya saya bilang sesuatu saran yang bisa membangun untuk orang. Ya, 建议. Mungkin itu pendapat dia, tapi pendapat dia yang dikhususkan untuk membangun orang ini. Bukan hanya sekedar, oh feeling saya begini-begini. Ya, kayak gitu. 建议. Dia memang beda tipis. Kadang-kadang orang kasih saran juga, kasih pandangan juga, dicampur. Tapi kalau misalnya kayak teman-teman profesional, ya kayak teman-teman tanya saya ada saran apa supaya teman-teman bisa cepat ngomong, bisa cepat kuasain bahasa, bisa cepat kuasain Hanzi. Maka teman-teman sebenarnya minta saran dari saya ya, 建议. Misalnya, 老师 ada saran apa nih buat saya gitu ya, kayak gitu. Tapi kalau 意见 itu sekedar pandangan kita, feeling, dan sangat subjektif. Oke. Ya, sepertinya cukup jelas ya dari penggalan huruf Mandarinnya, terus dari artinya juga harusnya sangat berbeda. Kalau 建议 arti perkataannya apa loh? Maksudnya Ibu Nana? 建议, oh satu-satunya gitu ya. Oke, 建 itu membangun, i itu adalah memang saran ya, satu kalau i ini saran atau perkataan, omongan. I ini saran, omongan. Ilun fen itu ngomong terus ya, dibahas gitu ya. Omongan, bahasan, pembahasan, bahasan. Itu i. Nah, jadi membangun saran, omongan, pembahasan yang membangun. Namanya ya, 建议. 建 itu membangun ya. Teman-teman tahu 建国大学是什么? BINUS. BINUS itu ditranslate pakai 建国大学. 大学 itu universitas, 建 itu membangun, 国 negara ya. Namanya bagus banget ya, BINUS ya, 建国大学. Oke, lanjut ya. Sebentar, saya lihat dulu. Bahas di sini dulu, jadi kalau misalnya masih bingung, saya terusin. 老师 kalau tidak setuju sesuatu bisa langsung ngomong 不同意. Iya, betul, tidak setuju. Oke, kalau 不同意 gitu ya. Kan kita udah bahas ini dua, teman-teman sudah sangat cukup jelas. Kalau gitu, pertanyaan Ibu Lucia, 我不同意. 不同意 itu berarti tidak setuju sama apa? Ayo, saya ajak berpikir logika, jadi jangan dihafal mentah-mentah gitu ya. Iya, betul, tidak setuju pendapat gitu ya. Saya next dulu, nanti teman-teman boleh balik ke sini. 不同意. 不同, sorry, tidak sama, benar nggak? Saya mau tanya teman-teman, i-nya pakai yang mana? Ini ada i, ini ada i. Iya, betul ya. Pakai i-nya yang
yang i arti, yang i bawah, betul. 不同意 tidak setuju. Setujunya karena tidak setuju pendapat. Sampai di sini lebih connect lagi nggak gitu? Maksud saya, sebentar ya, saya lupa. 不同意 ininya lupa. Nah, sampai di sini teman-teman merasa nggak sih bahwa kosakata itu tidak berdiri sendiri ya? Dia memang sambung menyambung. Kalau teman-teman bisa pahamin satu artinya, itu akan menarik dan tidak ada yang sia-sia. Itu bisa nyambung lagi ke yang berikutnya. Dan dengan begini, saya rasa teman-teman nanti pakai 不同意 akan hafal banget sama cerita saya. Oh, 不同意 tidak setuju secara pendapat. I-nya yang mana? Udah pasti I ini, nggak mungkin I atas gitu ya, nggak bakal kebalik. Cuma memang sekarang kebantu kalau teman-teman ketik 不同意 dia memang keluar I ini gitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat logika, I yang dipakai sama gitu loh. Maksud saya sampai di sini kira-kira dapat merasa huruf Mandarin itu menarik nggak sih? Kosakatanya menarik nggak? Karena dia ada benang merah sebenarnya ya. Itu yang saya senang jelasin ke orang supaya jangan telan bulat-bulat satu pengetahuan, tapi logika berjalannya perlu. Supaya teman-teman bisa kembangin sendiri. Jangan, maksudnya gini, jangan bergantung sama guru. Guru itu cuma fasilitator supaya teman-teman kebuka wawasannya. Tapi saya benar-benar selain kunci ke teman-teman, kenapa kadang-kadang saya jelasin sangat detail, karena memang saya mau teman-teman nanti next kalaupun udah nggak ikut kelas bisa belajar sendiri dan logikanya itu jalan gitu ya. Kayak gitu. Jadi saya berharap sih demikian karena memang cara belajar saya begitu. Bukan saya hafal mati ya, saya nggak bisa kalau hafal mati itu nggak. eh, saya malah cepat lupa jujur ya. Jadi makanya kadang-kadang saya suka tanya orang ini logikanya gimana, baru saya pakai pemahaman saya sendiri untuk bisa pelajari kayak gitu ya. Ya menarik ya. Jadi 不用害怕, tidak usah takut juga. Yang kita pelajari kosakata itu nggak bakal sia-sia ya. 不同意你的意见, ya Ibu Liliana betul. 同意nya sudah benar ya. Nah, 意见, hao, benar. Nah, berarti udah tahu ya artinya dan sudah jelas. Oh ya, Ibu Irmawati katanya menarik ya. Ibu Rina, ada Ibu Casper. Iya, kalau menarik, yuk kita sama-sama sampaikan ke orang-orang bahwa Mandarin itu sebenarnya kalau tahu caranya gampang dan menarik ya. Cuma memang perlu usaha untuk mempelajari ya. Oke, Ibu Nana, kalau tidak setuju dengan saran bagaimana, Loshu? Kalau tidak setuju, yang atas ya maksud Ibu ya. Halaman terakhir. Oke, baik. Ini ya Ibu ya. Kalau tidak setuju dengan sarannya, kita tidak perlu ngomong ke orangnya, karena saran itu memang kita minta karena dia di atas kita. Jadi kalau nggak setuju, ya sudah, nggak usah dilakukan. Tapi kalau yang di bawah, Ibu Cindra, saya izin dulu ya ke halaman sebelah bawah, maksud saya yang ini adalah ide pandangan subjektif seseorang. Kalau kita tidak setuju, kita langsung bilang, 我不同意. Iya kan, itu kan pendapat. Tapi kalau sudah sampai level saran, dokter misalnya, saya bilang dokter lah ya, ibu udah bayar ke dokter, sarannya ibu nggak terima. Perlu nggak sih ibu debat-debat, dokter saya nggak setuju gini-gini, perlu nggak? Menurut teman-teman perlu nggak? Nggak perlu ya. Paling kita nggak usah jalanin, kita nggak usah minum obatnya, bener nggak? Kayak gitu ya. Jadi pertanyaan Ibu Nana, kalau tidak setuju sama sarannya, ya ganti dokter ya, nggak usah didebatin. Tapi kalau yang bawah, izin, pandangan, kita nggak setuju, teman-teman boleh bilang bahwa saya nggak setuju karena begini, begini, begini. Karena ini sifatnya subjektif. Kayak gitu sih teman-teman ya. Jadi semoga jadi jelas gitu ya. Apa beda arti, tapi beda juga teman-teman paham, oh ini memang beda gitu ya secara logika. Iya kata Ibu Lucia ganti dokter ya, kayak gitu. Oke, semoga bisa membantu teman-teman. Ternyata masih ada beberapa pertanyaan belum selesai, tapi nggak apa-apa. Buat minggu depan, yang penting teman-teman paham ya. Buat apa kita cepet-cepet tapi nggak paham ya. Kalau saya mau apa cepat ya udah saran yang bawa ide pandangan pendapat udah beres ya, jawabnya singkat, tapi teman-teman cuman jadi hafal ya, nggak dapat logika. Oke, Ibu Cindra juga sudah beres, Ibu Lie Fong Ying juga
semangat ya katanya ya, semangat belajar lagi ya. Iya benar. Jadi kita mari kita sama-sama terusin misi bahwa bahasa Mandarin itu sebenarnya kalau tahu caranya tidak sulit ya. Oke, Xiaoming ya, tapi Laoshi tahu apa kebutuhan kita. Ya, saya tahu kebutuhannya,因为kalian tidak ada lingkungan, bagaimana saya bikin ini jadi masuk logika, tidak dihafalin, tidak berat, itu. Ya, itu memang misi saya ya, makanya kenapa saya ngomongnya mungkin detail, 真抱歉kalau teman-teman pusing, tapi ya itu misi saya ya, supaya mau kasih tahu teman-teman bahwa ada loh caranya gitu, dan kalau diterusin pasti ada hasilnya. Saya rasa sih udah ada hasil, cuma memang abstrak nggak kelihatan. Itu saja dari saya hari ini dan halaman berikutnya ya sebentar ini Bu. Dan 我们下星期见. Kita ketemu lagi minggu depan. 祝大家身体健康。谢谢班长，再见，拜拜。谢谢老师，谢谢班长，谢谢老师，谢谢班长，老师，谢谢班长，谢谢班长。